وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik. Kita lanjut ke yang kedua. Wathani, kata Ibnu Qudamah, at-taharatu minan najas. Suci dari najis. Syarat sah kedua yaitu suci dari najis. Nah, suci dari najis ini di tiga hal. Ketika sholat harus suci dari najis di tiga hal. Satu, badannya. Dua, pakaiannya. Tiga, tempat dia sholat, tempatnya dia sholat. Jadi harus bersih dari najis. Tiga hal itu. Satu, badannya tidak ada najis. Dua, pakaiannya tidak ada najis. Dan tiga, tempat dia sholat tidak ada najis. Nah, kalau badannya, di sini sebelumnya dalilnya di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam di asma'a fi damil haid. Nah, karena hadis berkata Nabi SAW kepada Asma tentang darah haid, huttihi thumma qrusihi thumma ghsilihi wa salli fihi. Yaitu kata Nabi SAW dikerik itu bagian bekas darah haid, karena darah najis. Darah semuanya najis. Darah haid apalagi, itu lebih buruk lagi. Kemudian cuci itu bagian yang tadi telah dikerik, kemudian sholatlah silakan. Setelah selesai mengerik dan mencuci bekas darah haid tersebut sehingga suci. Ya. Fadalla ala annaha mamnu'atun minas salati fihi qabla ghuslih. Yang menunjukkan bahwasanya darah haid itu kalau tetap ada di pakaian terlarang untuk sholat dengannya sebelum dibersihkan, dicuci, dibasuh, dihilangkan. Oke. Maka tadi tiga hal: badan, pakaian, tempat. Badan itu tubuh kita, di kulit kita. Jika ada najis yang menempel, maka membuatnya tidak sah sholatnya. Jika ada najis secara hukmi, yaitu baunya saja, dan kita mengetahuinya, maka itu tidak sah sholatnya. Di tangan atau di kaki misalnya, ya masih ada bau bekas najis, maka dianggap belum sah, dianggap masih bernajis. Ya. Kemudian pakaian, pakaian juga gitu. Mungkin dikecualikan wallahu alam. Mohon maaf, celana dalam. Kalau memang zahirnya atau yang antum yakini bahwasanya enggak ada masalah, saya enggak pipis di celana, saya enggak ngapa-ngapa kok. Ya. Namun suatu ketika, mungkin ketika antum lagi mandi atau gimana, antum cium, misalnya kecium pakaian dalam antum, kok bau pesing ini? Wah, jangan-jangan kena kencing saya tadi gini-gini. Ya, kita nggak tahu kapan itu pesing. Maka Allah alam tidak masalah. Ya karena kembali ke hukum asal, kita nggak bisa ngetahuin kapan. Yang namanya itu kan celana dalam memang khusus untuk itu. Ya. Kalau kemudian pas udah mau ganti celana dalam terus kita kecium, wah ini celana dalam yang ini kok bau pesing ya, pas saya nggak ngompol tapi kok bau pesing, itu udah nggak usah dipikirkan, semoga Allah maafkan karena udah bukan kuasa kita mengetahuinya kapan. Ya, pakaian ya, kena kencing anak dan seterusnya. Yang ketiga, tempat harus bebas dari najis. Dan tempat yang dimaksud tempat kita sholat, artinya yaitu bagian kita sholat saja. Sampai tempat sujud kita dan tempat berdiri kita. Adapun selain dari itu, maka ini sudah tidak bukan dari kekuasaan kita lagi untuk sholat tempatnya.
Kalau misalnya kita lagi sholat di sini, terus di sebelah situ ada kucing berhenti terus kencing di situ. Apakah kita membatalkan sholat? Apakah kita geser ke tempat yang jauh? Enggak apa-apa di situ. Walaupun aromanya ke kita, tapi karena najis kencingnya kucing itu tidak di tempat kita sujud atau tidak di celana kita, tidak di kaki kita, maka enggak masalah. Maka tidak masalah, tetap sah sholatnya. Jadi tempat kita, area kita sujud itu aja. Ya seperti itu. Itu untuk tempat. Taib. Maka dikatakan Ibnu Qudamah, famata kanat fihi kanat alaihi fi badanihi aw thiyabihi najasatun maqdurun ala izalatiha ghairu ma'fuwin anha lam tasihha salatuh. Maka siapa yang ada najis di badannya, ada najis di pakaiannya, dan juga tambahan ada najis di tempat dia sholat, yang dia mampu untuk menghilangkannya dan tidak dimaafkan hal tersebut, maka tidak sah sholatnya. Tidak dimaafkan hal tersebut, maka tidak sah sholatnya. Namun wallahu alam, di sini ada itu dengan syarat dia telah mengetahui sebelum sholat itu ada najis. Maka di sini ada permasalahan begini. Kalau seseorang sholat dan dia nggak tahu, kalau tidak tahu, ya tidak tahu, bukan lupa, tidak tahu kalau ada najis di tubuhnya misalnya, dan baru tahu setelah selesai sholat. Ya, jadi tadi pas sholat emang dia nggak tahu kok ada najis ternyata di badannya atau di pakaiannya atau di tempat dia sholat. Lalu dia sholat dan dia baru tahu setelah selesai sholat. Dia bilang pas di selesai sholat dia ngelihat di sarungnya ternyata ada, mohon maaf, mungkin kuning bekas tinja atau apa loh. Waduh, ini kemarin kan bekas kena anak ini ya, BAB. Iya, dia baru tahu, bukan lupa, baru tahu. Ini, oh iya kemarin jangan-jangan kena nih sama anak ini kan. Maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Dia nggak perlu mengulang. Loh, tapi kan itu ada najis di pakaiannya. Ya. Karena sebelum sholat dan ketika sholat tidak tahu, bukan lupa, tidak tahu. Jadi syarat di sini, syarat untuk syarat kedua ada al-ilm dan al-dzikr. Al-ilm dan al-dzikr. Jadi ana ulangi, syarat kedua syarat sah sholat. Sholat antum tidak sah jika ada najis di badan atau ada najis di pakaian atau ada najis di tempat sholat antum selama antum tahu dan ingat. Adapun jika antum tidak tahu, ya, maka sholatnya sah selama tahunya baru setelah sholat. Disinilah perbedaan antara suci dari hadas dengan suci dari najis. Suci dari hadas, kalau antum lupa atau enggak tahu kalau antum berhadas, terus selesai sholatnya padahal antum dalam keadaan berhadas, maka mau gimana kek tetap diulang sholatnya. Tapi kalau najis, kalau antum tidak tahu ada najis, ya, maka setelah selesai sholat baru tahu, tidak diulang sholatnya. Contoh lain, itu walaupun ini bukan najis, ya walaupun ini bukan najis, bukan masalah najis. Ada contoh lain. Kalau antum tahu masjid ini di dalamnya ada kuburan, kan nggak sah sholatnya. Kalau antum tahu, maka
nggak boleh sholat di situ. Kalau tetap sholat di situ dianggap nggak sah. Tapi kalau antum nggak tahu karena antum musafir, sholat di situ ternyata dekat mihrab ada kuburannya. Dekat mihrab, maksudnya bukan di luar masjid, tapi di dalam masjid. Ini terus ada ruangan samping dari itu kuburan dan dianggap bagian dari masjid, nggak sah sholatnya karena itu bagian dari masjid, bukan di luar masjid. Antum nggak tahu, antum baru tahu setelah pulang, terus dibilang sama ikhwan, antum di masjid itu, ya, lah itu ada kuburannya di samping persis di ini, dan itu bagian dari masjid misalnya. Bukan dipagarin, bukan ditembokin, melainkan ada pintu khusus di situ, ada kuburan wali atau kuburan pemilik masjid. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Karena ketidaktahuan itu sholatnya sah. Ya, apalagi kalau misalnya memang kuburannya di luar, berarti ditembokin udah, walaupun di depan, tapi udah ditembokin dan kuburannya tidak sengaja ditempel ke ini, enggak, maka ini tetap sah sholatnya, walaupun tahu, ya, begitu. Karena ini masuk pekarangan, bukan masuk dalam masjid. Al-muhim. Tapi itu bedanya suci dari hadas dan bedanya suci dari najis. Type. Tadi suci dari najis dari tempat, badan dan pakaian. Kalau misalnya lupa, bukan tidak tahu, lupa, dia tahu, tapi pas mau sholat dia lupa kalau ada najis di tempat ini atau ada najis di pakaian atau badannya. Lalu dia ingat di saat apa? Sholat. Di saat sholat dia ingat, astagfirullah, ini kan pakaian yang ini tadi bekas kena kencing anak misalnya. Ya, maka wallahu alam, kalau masih bersifat kayak gitu terus kayak masih belembab, nah ini najis. Maka apa? Dia batalkan sholatnya atau dia ganti baju tanpa membatalkan sholatnya? Dilihat. Kalau dia lupa. Sebagian ulama mengatakan kalau dia bisa lepas baju tersebut dan masih ada dalemannya, maka nggak apa-apa dilepas, dia taruh luar, dia buang gitu, maksudnya taruh, dan dia terusin sholatnya karena dia lupa. Paham nggak di sini, Pak? Misalnya dia pakai rompi atau jaket atau apa, atau dia pakai dua baju nih, karena misalnya pakai baju batik dan dalamnya ada kaos, ya. Baru keinget kalau misalnya ini baju batik tadi kita kencing misalnya, waduh, baru rakaat berapa? Astagfirullahaladzim, baru ingat. Maka karena dia lupa, baru ingat, dia copot. Ya, dia copot. Karena itu nggak terlalu memberikan gerakan yang banyak lah, nggak apa-apa. Dia copot. Ya, dia tinggal kaos yang untuk suci murni. Oke, itu kata sebagian ulama. Cuma praktek ini cukup sulit kalau antum di masjid. Kenapa? Kalaupun antum copot nih lagi sholat berjamaah, taruh di mana nih? Tetap taruh dalam masjid kan? Sementara itu kan nggak boleh, di masjid ada benda najis kan gitu. Berarti harus keluar. Copot, taruh di motor, gantungin. Terus balik lagi, nerusin sholatnya. Dan tempat dia kosong tadi udah diisi sama soft berikutnya. Terus gimana? Dia tempat saya ini gitu. Ya, kalau misalnya dia membutuhkan gerakan yang banyak, sebaiknya dia mungkin batalkan, sebaiknya begitu, sebaiknya. Namun sebagian ulama membolehkan untuk tidak membatalkan, tapi khawatir aja jadi cemas dia, jadi gak enak rasanya karena terlalu banyak gerakan. Oke? Kalau misalnya dia lupa, kemudian baru ingat setelah selesai sholat, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan udah lupa nggak masalah, nggak usah diulang. Dan sebagian ulama mengatakan diulang.
Wallahu alam, ana lebih merasa tenang dengan pendapat yang diulang. Kalau lupa, karena apa? Karena sudah ada pengetahuan sebelumnya dia itu ini ada najis. Terus lupa, baru ingat setelah sholat, maka tadi anggap sholatnya perlu diulang. Ya, perlu diulang. Karena apa? Karena dia sudah punya pengetahuan. Jadi lebih menenangkan diulang. Beda dengan yang tidak tahu sama sekali kalau ada najis. Baru tahu setelah selesai sholat, maka ini nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Kenapa begitu? Karena ketika dia sholat atau sebelum sholat, dia sudah punya keyakinan bahwasanya ini sholat sah. Adapun orang yang lupa, orang ini kan sudah punya pengetahuan bahwasanya ini najis, itu najis, nggak sah gitu. Jadi diulang. Bagi yang lupa dan baru selesai sholat baru ingat atau dikasih ingat ya. Begitu ya ikhwan sekalian. Adapun kalau najis tersebut ghairu maqdur, yaitu tidak mampu untuk dia singkirkan, maka ini ada beberapa kasus yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yang kasusnya ada beberapa ya, cukup panjang. Maka yang seperti ini yang tidak dimampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampunya dia tetap melakukan sholat, tetap terusin sholat karena dia nggak mampu untuk menyingkirkan najis tersebut. Ya begitu, wallahu a'lam. Sampai sini apa ada pertanyaan nggak, ikhwah sekalian? Ada pertanyaan? Atau jelas? Ayo Pak, fadhol Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Kapan kenanya najisnya? Kena najisnya? Kena dia tahu itu kena, tahu. Najisnya apa? Kencing misalnya atau apa gitu. Terus sholatnya kapan? Dan dicuci bagian yang kena. Cuci ini kan nggak harus dipahami langsung masuk mesin cuci, tapi di bagian yang terkena aja, di bagian yang terkena najis itu aja dicuci bagian itu dengan air. Udah selesai, sebenarnya simple. Begitu juga kalau misalnya celana dalam, ya, misal tadi syahwatnya bergejolak sehingga kayak keluar madhi, terus kerasa kayak ada dingin sedikit di bagian kemaluan atau licin sedikit, wah ini kayak keluar nih madhi karena syahwat, maka yang seperti itu harus dicuci. Apa yang dicuci? Yang kata Nabi SAW kepada Al-Miqdad bin Aswad ketika dititipkan pertanyaan oleh Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini rajul madza, yaitu yang suka keluar air madhi karena syahwatnya besar, maka cukuplah dibersihkan bagian kemaluan, yaitu cuci kemaluannya dan celana dalamnya di bagian yang terkena madhi itu. Kalau madhinya nggak seberapa, maka cukup dipercikkan, maka udah suci. Setelah itu dia mau sholat pakai itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia diemin padahal dia tahu itu keluar ya air madhi, maka sholatnya next time sholat itu kemungkinan tidak sah. Ya baik itu celana dalam atau yang lain. Ya misalnya kita lagi pipis nih, kita pipis diri, ternyata bukan pakai urinoir, pakai WC jongkok atau pakai WC duduk gitu kan. Dan kita ngelihat sendiri dan tahu percikan itu sempat kena dengan celana kita. Nah ini kalau nggak langsung dicuci, ya nanti nggak sah dong, walaupun wudu nggak sah sholatnya. Tapi ketika pas lagi wudu kita taksir bagian ini tadi kena nih, kita kemudian basuh di situ, maka itu nggak apa-apa. Ya, untuk menghindari syubhat aja nggak apa-apa. Begitu, Pak Fajar. Allahu a'lam.
Ya, dibasuh, tercoveri semua bagian yang kena dengan najis tersebut gitu. Dan Nabi SAW mengatakan ammatu azabil qabri baul. Umumnya azab kubur disebabkan air kencing. Ajaib, ana juga Masya Allah ya. Umumnya azab kubur adalah karena apa? Karena air kencing. Nah, di situ kita agak berpikir ya, kok bisa gitu. Dan kemungkinan ya memang banyak juga kaum muslimin yang tidak memperhatikan di masalah ini. Kalau kita lihat orang-orang yang ke WC, kamar mandi, terus kemudian pipisnya itu kan berdiri dan semisalnya, jarang orang yang melipat celananya ke atas gitu, jarang. Ya, belum lagi pakai sepatu, pakai kaos kaki, kadang kepercik di situ. Ya, begitu. Ya, jadi masih banyak PR sebenarnya untuk kaum muslimin ini untuk masalah yang dianggap sepele. Dulu waktu anak kecil itu, Abiana waktu itu nggak paham. Selalu Abiana bilang, kok kencing harus lipat celananya. Itu selalu gitu. Dari kecil dulu. Lu nggak ngerti. Nah, apa sih gitu banget disuruh apa? Ya ketika udah tahu fikihnya, ketika sekolah pesantren akhirnya tahu ternyata hikmahnya itu ya. Orang tua kita nyuruh dilipat sampai ke atas supaya ketika kencing, kalau misalnya terpercik jangan ke celana kita, tapi minimal ke kulit dan bisa nanti pas wudu dicuci, ya kan, kaki dicuci, dibasuh sehingga hilang najisnya, begitu. Allahu a'lam. Ya, begitu. Ada lagi syuruk jam berapa putra? Jam berapa? 8 menit lagi. 3 menit lagi. Syuruknya jam tulu'ul fajarnya tulu' syamsah 5.3. Oh, ya bisa. Ya. Insyaallah kita teruskan pada waktu mendatang. Adapun untuk pekan depan ada kemungkinan ada safar, kita lihat nanti aja. Mungkin Kamis Jumat pekan depan mungkin libur dulu. Dia lanjut pekan depan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.